Suasana hati damai, tenang, rindu, menang, kalah, sedih, galau, tercipta setelah mendengar nada musik, bukan? Trompet, horn, dan timpani Zarathustra ini memberi kesan keagungan. Apa artinya? Terbitnya matahari bila tidak ada manusia dan sebaliknya. Jerman sebagai negeri pedalaman lebih berfungsi sebagai detak jantung perubahan seni budaya. Berbeda dengan negeri sepanjang lautan seperti Prancis dan Inggris yang sibuk bersaing pengaruh dagang. Agama Katolik memayungi negara-negara anggotanya secara longgar membentuk konfederasi Holy Roman sejak 843 sampai 1806 setelah Joseph II berkuasa. Inilah latar belakang komposisi musik klasik Eropa diciptakan yang disebut dengan era kebangkitan dan penuh badai. Musik tadinya diabdikan untuk misa gereja Katolik di Roma, Italia berupa chanting atau vokal sesembahan dalam satu melodi atau dua. Tetapi kemudian berkembang menjadi komposisi seperti yang kita dengar dalam gereja Inggris William Byrd dan Gibbon yang diciptakan abad pertengahan, lalu memasuki era barok dengan tokohnya Handel dan Johann Sebastian Bach, di mana musik berkembang menjadi 3 harmoni atau 4. Mari kita dengar komposisi musisi Jerman dibandingkan komposisi Inggris yang sejaman, seperti Harry Purcell yang mengiringi pembacaan puisi Shakespeare berikut ini. Setelah Purcell, komposisi musik klasik Inggris tidak termasuk 20 komposisi besar dunia seperti karya-karya yang kita dengar diciptakan pada era Haydn, Mozart, dan Beethoven yang menjadi pelopor era musik klasik. Gaya permainan dan teknik komponis Eropa saling belajar dan mempengaruhi selama mereka pernah bersatu di bawah Konfederasi Romawi Suci, yaitu kerajaan-kerajaan beragama Katolik dan berbahasa Jerman dari Hongaria, Austria, Jerman, Prusia, Polandia, dan Rusia bersatu di dalam Kekaisaran Holy Roman Empire, lantas belakangan disebut Kekaisaran Jerman yang mencakup wilayah Jerman Utara, dikarenakan oleh sejarah campur tangan perang Prancis terhadap penduduk berbahasa Jerman, sehingga aliansi Austro-Prusia kalah terhadap Napoleon yang kemudian mengambil Austria atau Hongaria yang mayoritas penduduknya Katolik tahun 1866 dari Kekaisaran Jerman dan Prusia yang mayoritas Protestan. Ini yang disebut di dalam Persetujuan Rhine. Prusia sebagai wilayah terkuat di dalam negeri Jerman mengadakan perang melawan Austria 1834 di bawah pimpinan Otto von Bismarck karena Austria akan mengambil alih Jerman. Kemudian Austria kalah perang sehingga di dalam Persetujuan Rhine mereka harus menerima Jerman Selatan yaitu Bavaria dan Baden-Württemberg. Lagu kebangsaan Jerman itu akhirnya bisa dinyanyikan tahun 1870 setelah Otto von Bismarck mengalahkan Prancis dengan mengeluarkan Austria yang dipandang oleh von Bismarck sebagai pengkhianat karena mengajak militer Hongaria dan Serbia untuk bersekongkol memerangi Prusia. Bisa dibayangkan Austria sebagai kota kosmopolitan penuh seni, namun setelah sepeninggalan Mozart dan Haydn, tidak ada komponis dari Austria yang menonjol. Beethoven yang kelahiran Bonn hingga kini terdaftar berkewarganegaraan Austria seperti permintaan para patronnya. Demikian juga Handel yang kelahiran Jerman menaturalisasi dirinya menjadi warga negara Inggris karena lama menjadi guru komposisi Inggris untuk mentransfer ilmu musik klasik. Kemudian dilanjutkan oleh Haydn mengajar sebagai dosen terbang ke Inggris sebagai ilmu yang diimport. Inilah foto Ratu Victoria mengamati suaminya Raja Albert latihan piano disaksikan gurunya Mendelssohn yang juga diundang sebagai guru kursus privat kerajaan. Beethoven dipandang sebagai komposer jembatan dibukanya era baru romantisme yang ditandai oleh musik sebagai ekspresi komposernya, bukan sekedar menyenangkan pendengar atau pasar. Muncullah musikus muda dari berbagai negara Eropa yang konon merespon aliran baru di dalam bidang seni sastra, seni lukisan, romantisme. Musisi Eropa akhir abad 18 mengekspresikan gaya tipikal masing-masing sehingga selalu direkam ulang di dalam berbagai permainan musik kaliber Eropa.
Namun tidak demikian dengan Inggris yang justru menjadi asal mula lahir lagu-lagu pop dan berbagai genre dan gaya musik yang tidak bisa diputar satu persatu di sini. Dari suara trompet, horn, dan timpani, kita bisa menangkap nuansa Jerman yang serba grande, termasuk karya Richard Wagner dan Strauss, pencipta lagu Zarathustra di awal episode ini. Terinspirasi oleh puisi Nietzsche tentang berakhirnya campur tangan Tuhan dan dimulailah era manusia harus mengupayakan logikanya untuk mengatur dunia. Akhirnya Hitler terinspirasi oleh pemikiran Nietzsche untuk mencetuskan Jerman sebagai bangsa yang besar. Bila Mendelssohn menjadi guru tamu di Inggris, Antonin Dvořák dari Cekoslowakia mengajar sebagai dosen tamu di Amerika. Leipzig adalah kota kelahiran Mendelssohn menjadi saksi sejarah bagaimana kota itu dicaplok menjadi bagian dari Rusia atau komunis Eropa Timur karena Perang Dunia ke-1 termasuk suku Yahudi beremigrasi ke Amerika untuk memperoleh kebebasan. Pada awal episode ini kita mendengar suara trompet dan timpani Zarathustra yang menangkap nuansa Jerman yang serba grande, termasuk karya Richard Wagner terinspirasi oleh Hitler. Nah, bagaimana suara yang memberikan kesan Amerika? Itu direpresentasikan oleh Aaron Copland dengan trompet, horn, dan timpaninya berjudul Fanfare of Common Men. Sebagai emigran Yahudi, pemuda Copland tinggal di kawasan kulit hitam Brooklyn dan bergaul dengan orang jalanan atau pinggiran yang butuh kehidupan sebagai manusia yang layak. Tampak dari karya hitsnya yang bergaya Amerika Latin Argentina. Karyanya kini dianggap lagu klasik Amerika karena menciptakan lagu tanpa berkiblat pada nuansa musik klasik Eropa dengan judul yang mewakili kelompok-kelompok pinggiran seperti City of Quiet, The Promise of Living, dan lain-lain. We're listening to Fanfare for the Common Man, a piece that sounds unmistakably American, a piece that's come to symbolize America itself. But why does it sound American? That's really a provocative question, since this American sound we take for granted now has existed for only 100 years or so. And in many ways, this sound was the creation of one man, Aaron Copland. Gustav Mahler, komponis Amerika, berpendapat karya Copland tidak representatif. Tidak heran untuk inaugurasi Presiden 20 Januari 2021 yang akan datang, 10 lagu karya Purcell, komponis Inggris, justru dipersiapkan. Mungkin karena Copland seorang Yahudi pinggiran yang beruntung bisa belajar musik di Prancis pada seorang guru perempuan. Seperti kata penutup dari orang-orang muda yang telah dicetak oleh Copland, salah satunya Leonard Bernstein, mungkin murid-murid inilah yang akan menjadi penerus dari komposisi Copland menciptakan musik kontemporer dan genre baru. Catatan ini perlu mengingat hasil pemilu Amerika pada abad 22 ini berasal dari tokoh-tokoh demokrat yang mengatasnamakan kaum pinggiran dan multikultural.